Kalau kita bicara soal kisah para nabi, yang terbayang biasanya kan cerita kepahlawanan yang agung ya. Tapi gimana kalau awal dari sebuah misi besar itu ternyata nggak dimulai dengan kemuliaan? Justru sebaliknya, dimulai dengan ketakutan, keraguan, bahkan krisis pribadi yang sangat mendalam. Hari ini, kita akan telusuri sisi yang sangat manusiawi dari awal dakwah Nabi Muhammad. Semuanya itu nggak dimulai dengan gegap gempita. Setelah pertemuan pertamanya yang begitu mengguncang di Gua Hira, Muhammad pulang dengan tubuh menggigil ketakutan. Dan dalam tidurnya itulah, wahyu kedua ini turun. Ini bukan sebuah proklamasi yang megah, tapi sebuah perintah yang terasa mendesak dan misterius. Ditujukan kepada seseorang yang lagi bersembunyi di balik selimutnya. Nah, bagian awal ini seringkali terlewatkan. Ini bukan momen perayaan sama sekali. Ini adalah periode di mana ada kebingungan yang luar biasa bagi seorang pria yang dunianya baru saja terasa dijungkir balikan. Reaksi pertama Muhammad ini manusiawi banget. Dia nggak langsung yakin 100%. Justru sebaliknya, dia diliputi keraguan yang sangat besar. Apakah ini beneran panggilan dari Tuhan? Atau, seperti yang paling ia takutkan, jangan-jangan yang datang itu bukan malaikat, tapi tipu daya setan. Jadi, di satu sisi ada dukungan dari Khadijah dan Warakah yang meyakinkan dia, tapi di sisi lain ada pergulatan batin yang hebat di dalam dirinya sendiri. Konfirmasi akhirnya datang dari Warokah, seorang Nasrani yang bijaksana. Kata-katanya memang memberikan peneguhan, tapi di saat yang bersamaan juga melukiskan gambaran masa depan yang suram. Dia bilang, engkau adalah nabi, tapi dia juga langsung meramalkan semua penderitaan yang bakal datang. Coba bayangkan, di momen Anda menerima kepastian, Anda juga dikasih tahu kalau jalan di depan itu bakal penuh dengan penolakan dan permusuhan. Dan seolah-olah ujian itu belum cukup, wahyu tiba-tiba berhenti turun. Keheningan ilahi ini rasanya jauh lebih berat daripada ketakutan yang dia rasakan sebelumnya. Muhammad merasa ditinggalkan, bahkan mungkin merasa dibenci oleh Tuhan. Beberapa sumber menyebutkan dia begitu putus asa sampai sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Ini benar-benar titik terendah dalam perjalanannya. Lalu, di tengah kegelapan itu, datanglah cahaya. Wahyu ini turun bukan sebagai perintah baru, tapi sebagai sebuah penghiburan, sebuah jaminan yang lembut bahwa Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkannya. Ayat ini seolah menjadi jangkar yang menguatkan kembali semangatnya yang waktu itu udah nyaris padam. Oke, setelah melewati krisis pribadinya, misi pun dimulai. Tapi, nggak secara terbuka. Misi ini dimulai dari dalam rumah, di antara orang-orang terdekat yang paling dia percayai. Inilah fondasi awalnya. Khadijah, istrinya, adalah batu karang pertamanya. Lalu ada Ali yang waktu itu masih sangat muda, Said sang anak angkat, dan kemudian sahabat karibnya Abu Bakar. Mereka inilah orang-orang pertama yang meninggalkan penyembahan berhala dan meyakini pesan tauhid, membentuk inti dari komunitas yang baru lahir ini. Nah, ini poin yang krusial, peran Abu Bakar. Karena dia dikenal sebagai orang yang lurus dan jujur, ajakannya itu punya bobot. Lewat dialah beberapa tokoh penting Mekah seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf ikut bergabung. Bahkan Bilal, seorang budak dari Ethiopia, menemukan harapan baru dalam pesan ini. Lingkaran kecil itu pelan-pelan mulai membesar. Dari yang tadinya cuma bisik-bisik di ruang tertutup, sebuah perintah ilahi akhirnya datang untuk membawa pesan ini ke panggung yang jauh lebih besar. Waktunya untuk bersembunyi sudah berakhir. 3 tahun. Betul, selama itulah pesan ini cuma dibagikan secara rahasia di antara lingkaran yang sangat-sangat terbatas. Warga Mekah pada umumnya belum sadar apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka mungkin cuma menganggap Muhammad nggak lebih dari seorang pendeta biasa ya, mirip seperti Warakah. Jadi, langkah pertama menuju dakwah terbuka ini bukan ditujukan ke orang banyak, tapi justru ke keluarganya sendiri. Muhammad mengundang klan Bani Hashim untuk makan, lalu mengajak mereka kepada Tuhan yang esa. Tapi pertemuan pertama itu berakhir canggung, saat pamannya Abu Talib tiba-tiba menghentikan pembicaraan. Dia mencoba lagi keesokan harinya. Dan sekali lagi, kerabatnya udah hampir pergi. Tapi kali ini, ada satu suara lantang yang memecah keheningan. Suara itu adalah Ali, sepupunya yang masih sangat muda, yang berdiri tegak dan berjanji setia. Para tetua yang ada di sana cuma bisa tertawa, menertawakan anak kecil yang dianggap berani itu dan juga ayahnya, Abu Thalib. Tawa itu adalah pertanda awal dari konfrontasi yang akan datang. Sekarang, kita masuk ke babak di mana keyakinan pribadi diuji di hadapan penolakan publik yang begitu sengit. Momen puncaknya tiba di Bukit Syafa. Muhammad mengumpulkan semua klan Quraisy, tapi sebelum menyampaikan pesannya, dia mengajukan sebuah pertanyaan yang cerdas ini.
Dia nggak langsung minta mereka percaya pada hal gaib, tapi dia menguji kredibilitasnya berdasarkan pengalaman mereka bersama dia seumur hidup. Dan inilah jawabannya. Sebuah pengakuan massal atas integritasnya. Kami belum pernah mendengar engkau berdusta. Dengan fondasi kepercayaan inilah, dia kemudian menyampaikan peringatan tentang azab yang pedih dan ajakan untuk menyembah satu Tuhan saja. Tapi, penolakan pertama datang bukan dari orang asing. Justru dari pamannya sendiri, Abu Lahab. Teriakannya yang penuh amarah itu memecah kerumunan dan sekaligus menandai dimulainya permusuhan terbuka dari dalam keluarganya sendiri. Kekhawatiran para pemimpin Quraisy mulai memuncak nih, karena pesan Muhammad itu bukan cuma soal teologi. Pesannya mengancam tatanan sosial dan ekonomi mereka. Dia mengkritik berhala yang jadi pusat bisnis dan kebanggaan mereka, dan juga menyerukan untuk tidak menumpuk-numpuk harta. Ini jelas merupakan ancaman langsung terhadap kekuasaan mereka. Tekanan pun semakin meningkat. Para pemuka Quraisy mendatangi Abu Thalib, pelindung Muhammad. Mereka bahkan memberikan tawaran yang mengerikan. Serahkan Muhammad kepada kami untuk dibunuh, dan sebagai gantinya, ambillah pemuda terbaik kami Umarah bin Walid untuk kau jadikan anak. Tentu saja, Abu Thalib menolak mentah-mentah. Meskipun menolak tawaran itu, Abu Thalib tetap menyampaikan beratnya tekanan itu kepada keponakannya. Dan di momen inilah kita melihat puncak dari keyakinan Muhammad. Pernyataannya, ini bukan lagi sebuah negosiasi. Ini adalah deklarasi mutlak. Sebuah keteguhan yang menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan duniawi manapun yang bisa memadamkan api yang telah dinyalakan di dalam hatinya. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan. Kekuatan macam apa yang bisa membuat seseorang seberani ini dalam menghadapi seluruh dunia?